Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Ketika mendengar keberadaan Abadi, para masa sekte langsung berteriak. Pasalnya sosok ini berani terang-terangan melawan siapapun yang menyakiti Huang. Setelah sosok ini datang, sekelompok mayat dewa surgawi jatuh dan semuanya berasal dari klan yang berbeda. Tentu saja Xiao sangat senang dengan kedatangan kedua rekannya itu. Walaupun dengan beberapa tulang yang patah, Xiao langsung tergerak. Pada saat ini ketika Xiao melihat Qi Daolin dan keberadaan Abadi, energi darahnya langsung melonjak. Pada saat genting, dua ahli hebat mengambil tindakan untuknya dan dengan paksa menghadapi para master sekte. Sementara itu Qi Daolin merasa sangat puas dengan muridnya. Hanya satu orang, namun berhasil bertahan hingga sekarang. Qi Daolin tertawa keras. Jubah dao emasnya berkibar-kibar. Ia berdiri berjaga di depan Xiao dan tidak membiarkan orang lain untuk melukainya. Keberadaan Abadi juga tersenyum karena Xiao berhasil menimbulkan gangguan besar di Immortal Ancient. Saat ini tubuhnya sudah setinggi 10.000 zang. Bahkan awan berada di bawah bahunya. Sampai hari ini hanya sedikit orang yang tahu ras apa ia sebenarnya. Lalu sebuah dengusan dingin mulai terdengar. Ekspresi para master sekte di sini semuanya jatuh, membawa niat membunuh yang tiada habisnya. Para master dari berbagai klan masih dendam dengan Qi Daolin. Pasalnya di masa lalu Qi Daolin pernah mencuri benda-benda keramat milik mereka. Namun kini Qi Daolin sudah sangat kuat. Jadi ia tidak takut dikejar-kejar lagi seperti dulu. Bahkan kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun untuk melukai muridnya. Jika ada yang mengambil tindakan, maka Qi Daolin akan membunuh semua keturunannya. Kata-katanya terdengar seperti genderang ilahi, mengguncang telinga banyak orang sampai mereka berdering dengan suara. Namun Mozun yang merupakan guru dari anak ilahi jatuh tidak peduli. Kini muridnya sudah dibunuh oleh Xiao di Immortal Ancient. Jadi sudah sepantasnya ia menuntut balas atas kematiannya. Apalagi Mozun juga dendam sekali dengan Qi Daolin. Mereka sudah punya permusuhan sejak lama. Tak disangka hal ini membuat Qi Daolin tertawa sangat keras. Ia mengatakan kalau itu adalah resiko saat memasuki Immortal Ancient. Jika takut mati, seharusnya anak ilahi jatuh tidak perlu memasuki Immortal Ancient. Jadi tidak ada alasan seorang guru menuntut balas kepada Xiao. Xiao juga bertarung dengan adil pada semua musuhnya. Di kejauhan sebuah istana perunggu mulai bergetar dengan energi kacau yang melonjak. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari dalam. Rambut hitamnya berhamburan, mata berkedip dengan cahaya perak. Banyak orang menjadi kaget. Orang nomor 2 Istana Abadi ternyata muncul juga. Sosok tingkat master sekte yang menakutkan dan seseorang yang jarang bertemu lawannya. Qi Daolin yang melihatnya hanya menatap dingin. Baik di masa lalu atau di masa sekarang, Istana Abadi masih menjadi musuh utama. Namun tetap saja, Istana Abadi harus bergandengan tangan untuk menghadapi ritus Dao makhluk tertinggi. Jika tidak dikeroyok, ritus Dao-nya pasti akan tetap berdiri hingga sekarang. Kata-kata ini membuat mata sosok nomor 2 Istana Abadi menjadi sangat dingin. Ia mengerti betul bahwa pemuda ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ia mengolah 3 helai energi abadi yang sudah mengejutkan yang lama dan sekarang. Jika Xiao dibiarkan hidup, itu benar-benar akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Ketika wakil master Istana Abadi ini ingin mengambil tindakan, keberadaan Abadi menyuruh untuk memanggilkan tuannya. Sontak semua orang langsung ketakutan. Energi darahnya terlalu mengerikan. Kalimat ini saja langsung membuat wajah sosok nomor 2 Istana Abadi menjadi sangat gelap. Ini adalah jenis penghinaan. Di kejauhan, Master Sekte Aula Butian berdiri di kapaan. Yu Chen juga berada di sampingnya, beserta dengan kakeknya.
Yu Chen bertanya, apakah Aula Butian akan mengambil tindakan pada Huang? Tak diduga, kakek Yu Chen segera berbicara pada tuan sektenya dan berkata, kalau Huang ini memang tidak biasa. Akan sangat baik jika Aula Butian membantunya sekarang ini. Pasalnya di masa depan, Huang akan menjadi orang yang sangat hebat. Yu Chen memutar matanya dan memelototi kakeknya ini. Ia tidak memiliki niat seperti ini ketika ia bertanya pada master sektenya. Di sisi lain, peri rubah bertanya pada makhluk tertinggi sekte pemutus langit, apakah mereka akan menyelamatkan Huang? Pada saat yang sama, Sulin juga berbicara pada master sektenya. Ia mengatakan kalau Huang telah menyelamatkan hidupnya, sudah tentu leluhur tua harus membalas budi atas kebaikannya. Sementara itu, Cao Yuseng memanggil tuannya agar segera bangun. Ia ingin membantu Si Hao yang dikepung oleh master sekte. Pada saat ini, pelindung Dao klan surgawi mencibir dua sosok di depannya. Keberadaan abadi seperti apa? Ritus Dao makhluk tertinggi apa? Tidak lebih dari dua orang yang hanya menyombongkan diri. Qi Daolin yang mendengarnya kemudian berkata pada Si Hao, hari ini mereka akan berpesta dengan daging sapi. Ia pun langsung membawa Si Hao dan bergerak dengan sangat cepat ke arah pelindung Dao klan surgawi. Dewa tua itu langsung berteriak dan meraung hebat. Keduanya bertukar pukulan dan teknik berharga bergegas ke langit. Gambar kosong sapi barbar yang sangat besar muncul di sisi lain. Ia meraung hebat hingga barisan pegunungan mulai retak. Ini adalah auman banteng. Itu mengguncang wilayah yang tak berpenghuni, mengejutkan banyak orang sampai mereka gemetar ketakutan. Banyak anak muda batuk darah dalam jumlah besar. Pelindung Dao klan surgawi sebenarnya adalah sapi yang barbar. Lantas Qi Daolin mulai berteriak. Telapak tangannya bersinar, melepaskan puluhan ribu garis teks tulang. Akibatnya pelindung Dao klan surgawi mulai bergetar. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tubuhnya juga sangat terguncang. Namun, ia tetap tidak mau menyerah. Tanduk banteng hitam di kepalanya melepaskan cahaya gelap. Itu menebas dengan pancaran pedang. Pada saat yang sama, seluruh lengan kanan Qi Daolin berubah menjadi pedang surgawi. Dagingnya seperti emas abadi saat menyerang salah satu tanduk banteng itu. Setelah tanduk itu jatuh, Si Hao mengambilnya untuk dijadikan trompet. Si Hao tidak ragu-ragu. Ia berterima kasih dan langsung menyimpannya. Setelah Qi Daolin beraksi lagi, pedangnya terhunus dan memotong sepotong otot daging sapi. Ketika jatuh, Si Hao kembali mengumpulkan dagingnya. Pelindung Dao klan surgawi menderita luka berat 2 kali. Ia pun langsung melarikan diri ke kejauhan dan bersembunyi di belakang master sekte besar. Ia tidak lagi berani untuk bertarung. Wajah pelindung Dao klan surgawi menjadi sangat suram. Ia tidak mau mati di tempat seperti ini. Segera setelah itu, niat membunuh dari semua sekte langsung meluap. Mereka tidak akan membiarkan Qi Daolin bertindak seenaknya. Kemudian sosok nomor 2 Istana Abadi mengeluarkan raungan. Ia menghasilkan jejak abadi manusia dan menampar ke depan. Pada saat ini, sosok kosong keabadian manusia yang kuat muncul di sana. Ia bersiap untuk menghadapi Qi Daolin. Tapi tak diduga, master sekte yang lainnya juga ikut serta. Mereka mengeroyok Qi Daolin sendirian. Namun mereka yang ikut campur disapu oleh lengan besar keberadaan abadi. Hanya wakil master Istana Abadi dan Mo Xun yang bertarung melawan Qi Daolin. Dengan berteriak, Qi Daolin berkata, "Seni 8 surga ke-9." Pada saat ini ia mengambil tindakan dengan penuh kekuatan, melakukan pertempuran hebat melawan musuh-musuhnya. Ekspresi orang nomor 2 Istana Abadi langsung berubah. Meskipun Qi Daolin memiliki rambut putih dan janggut putih, ia secara tak terduga menghasilkan metode yang terlalu mencengangkan. Seni 8 surga ke-9 sangatlah kuat, menghentikan kedua ahli hebat ini. Qi Daolin mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya. Master dari punggungan ilahi jatuh dibuat batuk darah. Di sisi lain, keberadaan abadi juga mengambil tindakan. Ia menggerakkan sepasang sayap besar untuk melawan kelompok musuhnya.
Keberadaan abadi bergantung pada sepasang sayap besar untuk menghentikan serangan semua master. Ia meraung dan meraih wakil raja gerbang Phantom Dawdrek. Sesaat kemudian sosok naga banjir itu dicabik-cabik hingga tubuh dan jiwanya musnah. Tak ada yang berani percaya apa yang mereka lihat. Keberadaan abadi terlalu ganas. Mereka baru saja bertukar pukulan. Namun seorang ahli yang menakutkan sudah terbunuh. Tak lama sebuah dengusan dingin terdengar di kejauhan. Sosok ini adalah master sekte dari Lembah Pedang. Ia adalah individu yang mengolah dao pedang secara ekstrim yang dikenal sebagai dao pedang yang tak tertandingi. Sosok ini datang untuk membunuh keberadaan abadi. Sontak keberadaan abadi merilis raungan yang sangat panjang. Ketika ia mengangkat tangannya, ia menunjukkan jejak tinju yang tak tertandingi. Sebuah tinju menghantam ke arah Tuan Lembah Pedang. Seketika master ini menggunakan pedangnya untuk menghentikan tinju itu. Pada saat yang sama, sekelompok orang mengambil tindakan untuk mengeroyok keberadaan abadi. Akibatnya keberadaan abadi mengalami luka dan darah muncul di sudut bibirnya. Lagi pula ia tidak hanya menghadapi satu atau dua master sekte. Tiba-tiba domain surgawi ini meledak dan seorang tetua mendarat di medan perang. Itu adalah tubuh kedua keberadaan abadi. Semua orang tahu bahwa Istana Abadi memahami metode kultivasi tubuh sekunder primer meskipun itu tidak sempurna. Metode sejatinya ternyata diciptakan oleh keberadaan abadi ini. Alasan ia dikenal sebagai abadi adalah karena tubuh keduanya hampir tidak pernah muncul. Itu memastikan statusnya yang abadi. Jika tubuh utamanya mati, tubuh keduanya akan berubah selangkah lebih maju. Ia akan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, jika tubuh kedua mati, tubuh utama juga akan seperti ini, mampu terus-menerus meredam dirinya sendiri hingga mencapai ekstrim. Xiao yang melihat tetua itu langsung mengenalinya. Ia adalah sosok yang memberikannya token dari gerbang Kun. Itulah yang memberikan Xiao tiket untuk bisa masuk ke Immortal Ancient. Ini membuat Xiao agak terkejut. Ternyata keberadaan abadi sudah membantunya sedari awal. Sesaat kemudian, Tuan Negara Surgawi datang dan menyapa tetua ini. Ia memanggilnya sebagai anak Kunpeng. Sepertinya mereka berdua sudah pernah bertempur sebelumnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Master Sekte Barat. Mendengar nama anak Kunpeng membuat Xiao sangat tercengang. Ia baru tahu asal-usul keberadaan abadi ternyata terlalu hebat. Tidak heran ada desas-desus bahwa ia lahir dari telur. Telur itu disegel dalam kekacauan utama dan baru muncul 1 juta tahun kemudian. Kemungkinan Kunpeng adalah sosok yang melakukan tugas untuk menjaga telur itu hingga menetas. Sesaat kemudian Tuan Sekte Bunga Matahari Iblis muncul juga di sana. Ia menyebut anak Kunpeng sebagai pembuat onar di 3000 provinsi. Seharusnya anak Kunpeng segera bertobat agar pertempuran menyedihkan itu tidak terulang kembali. Keberadaan abadi yang mendengarnya tertawa sangat keras. Jika Kunpeng ada di dunia ini, apakah ada di antara kalian yang berani untuk datang? Lalu Tuan Lembah Pedang juga tertawa dengan ucapan keberadaan abadi tadi. Tuan Lembah Pedang menganggap keberadaan abadi terlalu melebih-lebihkan Kunpeng. Nyatanya Kunpeng sudah lama mati. Tidak ada artinya membicarakan kemuliaan yang berasal dari masa lalu. Tak hanya Tuan Lembah Pedang, Tuan dari gerbang Drake Dao juga mengatakan hal yang serupa. Tetua gerbang Kun yang mendengar perkataan itu segera menyingkirkan senyumannya. Ia menjadi sangat serius karena perkataan itu. Anak Kunpeng ini berkata, bahkan kalian semua masih berpikir untuk bisa membunuh Kunpeng. Seketika banyak ekspresi kultivator menjadi berubah. Rahasia macam apa yang ada di pertempuran di masa lalu? Ada terlalu banyak misteri di masa lalu. Banyak orang tidak mengetahuinya sama sekali. Lalu anak Kunpeng melanjutkan dan mengatakan, jika bukan karena dua makhluk lumpuh yang bertahan di belakangmu, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang berani menimbulkan kekacauan di perbatasan sunyi? Tetua gerbang Kun berteriak. Ketika Xiao mendengar ini,
pikirannya langsung berguncang. Terlalu banyak hal yang terjadi saat itu. Hanya beberapa tetua yang mengalaminya dan secara abadi tahu tentang detailnya. Kemungkinan ini terkait dengan kemuliaan dan rasa malu garis keturunan orang berdosa. Setelahnya, Tuan Negara Surgawi yang menggunakan kereta perang mengambil tindakan. Ia tidak mau lagi mendengar ocehan dari anak Kunpeng. Pada saat yang sama, keberadaan abadi juga bergerak. Sayap emas di belakangnya bergerak. Hamparan bilah cahaya terbang keluar. Semuanya meretas kereta perang milik Tuan Negara Surgawi. Seketika kereta perang itu pun bersinar. Niat membunuh langsung bergolak. Lautan darah muncul di sekitarnya. Sisa-sisa kerangka juga terlihat. Ini adalah bencana pembunuhan yang ditimbulkannya selama perang di masa lalu. Makhluk tak berujung melolong dalam kesedihan. Kebencian mereka berkumpul di kereta perang ini, mendorongnya untuk melayani sebagai budak. Tubuh Tuan Negara Surgawi juga menjadi tidak jelas. Ia melepaskan serangan bertenaga penuh ke arah keberadaan abadi. Pedang pembunuh berwarna darah itu menebas, mengalir seperti sungai surgawi. Pada saat yang sama, Tuan Lembah Pedang juga mengambil tindakan. Ia menggunakan teknik pedang yang memutus 9 langit. Jenis adegan ini cukup mengerikan. Ia mengacungkan pedang dengan satu tangan, seolah-olah ia bisa meretas 9 langit. Sosok ini juga ingin menekan keberadaan abadi. Sementara itu, keberadaan abadi melepaskan raungan yang besar. Bulu-bulu emas di seluruh tubuhnya langsung meletus. Di sayap ilahinya, pedang surgawi emas tak berujung terbang keluar. Pedang itu menebas ke segala arah. Dalam serangan yang intens itu, Tuan Gerbang Phantom Drekdao mengambil tindakan juga. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan manik-manik naga yang berubah menjadi artefak berharga. Itu juga menyerang ke keberadaan abadi. Tetua Gerbang Kun juga langsung bergerak. Ia mengacungkan tinjunya, menampilkan misteri mendalam teknik Kunpeng. Sebuah tinju menghantam teknik berharga manik-manik naga. Di langit, pohon anggur emas kuno juga telah muncul. Ini adalah tuan dari kuil Ne Dewa Matahari. Ia adalah pohon anggur kuno yang legendaris. Tuan Taman Bunga Matahari Iblis berubah menjadi Daois berjubah hitam. Sementara itu, Tuan Taman Bunga Matahari Iblis berubah menjadi Daois berbaju hitam. Di belakangnya ada matahari hitam yang menyerang ke arah anak Kunpeng. Saat ini raksasa dari semua sisi telah mengambil tindakan. Mereka bekerja sama untuk mengunci tempat ini. Bahkan keberadaan abadi diserang oleh harimau perak yang sangat besar. Beruntung teknik sayap Kunpengnya dapat melindungi tubuhnya hingga hewan itu tewas. Selama pertempuran ini, beberapa serangan Master Sekte mendarat di tubuh keberadaan abadi. Ini membuatnya terhuyung-huyung dan hampir meledak. Dalam kondisi terdesak itu, keberadaan abadi berteriak 9 teknik pemberantasan abadi. Ini adalah metode ekstrim yang benar-benar gila. Teknik ini dapat menetralkan kematian dan memberikan kehidupan. Misalnya barusan jika orang lain yang tersapu oleh serangan gabungan Master Sekte, mereka akan mati di tempatnya. Namun makhluk abadi meskipun terluka parah, ia tidak mati, malah dengan cepat bisa cepat pulih. Di sisi lain, keberanian ilahi Tetua Gerbang Kun juga tak tertandingi. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, ia masih menyerang dengan niat membunuh. Bahkan saat ini, mata Tetua Gerbang Kun ini tiba-tiba melepaskan 2 sinar cahaya simbol yang mengejutkan. Itu merobek kehampaan dan meledakkan ruang di antara alis Master Sekte. Tentu saja hal ini membuat Master Sekte menjadi semakin murka. Anak Kunpeng ini ternyata masih berani untuk melawan. Tiba-tiba Peng bersayap emas dan Peng langit hijau datang membantu. Mereka ini adalah keturunan langsung dari hewan Kunpeng. Tidak mungkin mereka hanya akan menonton semua pertempuran ini. Lalu Tuan Negara Surgawi berkata, tidak peduli siapa yang datang, mereka masih tidak bisa mengubah situasinya. Tak lama dari langit muncul suara yang menggema dan mengatakan, apakah benar seperti itu? Setelahnya cabang Wilu emas melayang turun satu demi satu.
Ketika daun emas berkibar, ekspresi semua orang langsung berubah. Jenis aura ini sangat familiar. Ekspresi Dewa Anggur Matahari adalah yang paling tidak menyenangkan. Di masa lalu, ia memiliki bagian tubuhnya yang langsung dipotong oleh sosok ini. Sosok ini sudah memasuki gerbang primordial. Tidak mungkin ia masih hidup. Pikiran Xiao juga tergerak. Ia hampir berteriak karena tahu kalau itu daun Dewa Willow. Tidak banyak daun di langit, tetapi masing-masing dari mereka berkilau dan tembus cahaya. Sosok kelelawar darah tidak percaya dengan semua ini. Tidak mungkin orang itu bisa muncul lagi. Ini adalah salah satu dari master sekte. Namun, sesaat kemudian, daun emas berubah menjadi aliran cahaya. Itu terlalu cepat dan cahaya keemasan menghancurkan kosongan saat mendekati kelelawar darah. Sontak kelelawar darah berteriak sangat keras. Ketika ia membuka mulutnya, riak merah langsung melesat keluar. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa. Namun itu sama sekali tidak berguna. Daun emas itu terbang, meledak melalui riak merah, dan kemudian menembus ruang di antara alis kelelawar darah. Kini satu master sekte sudah dibunuh oleh daun Dewa Willow. Ekspresi semua orang di tempat itu seketika berubah. Itu hanya daun Willow emas, namun bisa merenggut nyawa ahli yang sangat kuat. Tempat ini menjadi hening sejenak. Banyak orang menutup mulut mereka. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Itu terutama terjadi pada beberapa raksasa yang sangat kuat yang sebelumnya pergi ke alam bawah untuk bertarung dengan Dewa Willow. Mereka sangat memahami betapa menakutkannya teknik Dewa Willow ini. Beberapa saat kemudian, seekor merak 5 warna juga muncul di sana. Ia adalah Dewa Ilahi Merak yang merupakan murid Dewa Willow. Jika bukan karena Dewa Willow, ia tidak akan bisa menjadi hebat seperti sekarang. Sosok ini adalah raja dari Kong Kyuji. Kemudian suara kembali terdengar di langit. Ia berkata, perbatasan sunyi akan menjadi kacau. Suara api ada di mana-mana. Tidak perlu ada gesekan internal. Semua pihak mundur saja dari sini. Tepat pada saat ini, Istana Abadi langsung bergetar, mengeluarkan suara batuk tua seolah-olah raksasa akan bangkit kembali. Pada saat yang sama, suara bel besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Lonceng dao yang sederhana dan kuno muncul di langit. Energi kacau yang besar dan misterius merembes keluar darinya. Itu adalah lonceng dao gila yang pernah dilawan oleh Dewa Willow. Selang beberapa waktu, Gu Jianjun menyampaikan kalau itu bukan pohon Willow dari alam bawah. Itu berasal dari peninggalan kuno abadi di wilayah terlarang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ning Chuan yang juga muncul di sana. Di sisinya ada beberapa master sekte seperti Master Pohon Iblis Darah Perak. Tiba-tiba ada orang yang tertawa terbahak-bahak karena informasi ini. Seperti yang diharapkan, itu bukanlah tubuh utama Dewa Willow. Tidak mungkin akan memberikan perlawanan sengit untuk jangka panjang. Hati Xiao juga menjadi tenggelam. Ia juga sudah menebak ini semua. Itu kemungkinan adalah cabang emas di tanah terlarang. Xiao menghela nafas, sepenuhnya sadar bahwa cabang ini tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Namun Qi Daolin dan keberadaan abadi, keduanya terlihat sangat tenang. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kesedihan. Mereka masih memegang semangat juang mereka yang tinggi. Tepat pada saat ini, 9 sosok juga meramaikan suasana. Itu tepatnya ras jiwa, ras kecantikan, dan master sekte lainnya dari Immortal Ancient. Mereka adalah 9 master sekte yang berpihak pada Xiao. Kali ini, master ini akan bertarung untuk membantu Xiao. Dan saat kemudian, keberadaan abadi mengambil tindakan langsung. 9 master sekte juga bergerak bersama, namun tiba-tiba Istana Abadi Perunggu mulai bergetar hebat. Semua orang tahu bahwa makhluk tertinggi nomor 1 Istana Abadi akan bangkit dari sana. Dengan suara menindas, sosok ini berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kalian semua menghentikan penindasanku." Keberadaan abadi yang mendengarnya langsung bergerak. Ia
tidak takut sedikit pun dengan musuh yang belum muncul juga. Namun tak diduga, Istana Abadi Perunggu langsung bergoyang dan tiba di medan pertempuran. Ia akan langsung menekan dan membunuh semua rekan Xiao. Tepat pada saat ini, pohon Willow Emas bergegas untuk menghentikan Istana Abadi Perunggu. Tapi Tuan Lembah Pedang dan Master Sekte Barat juga mengambil tindakan. Mereka menyerang pohon Willow itu. Tapi tiba-tiba, sosok berpakaian putih muncul tepat pada saat ini. Di sekitar tubuh individu ini, ada 3.000 bidang cahaya. Masing-masing dari mereka adalah dunia. Sosok ini mengulurkan tangan dan menampar Istana Abadi Perunggu dari kejauhan. Pada saat yang sama, dengan isyarat tangannya, cabang emas itu menyusut dan muncul di tangannya. Dengan sapuan ringan, tubuh Lembah Pedang berteriak keras dengan pedang suci di tangannya patah dan seluruh tubuhnya berdarah hingga terbang keluar. Seketika Xiao berteriak, "Dewa Willow!" Ini bukan hanya cabangnya. Dewa Willow itu sendiri telah muncul di sini. Kemudian cabang-cabang emas terbang keluar seperti rantai menuju Master Sekte Barat. 1000 tangan Master Sekte Barat bergerak. Surga proyeksinya mengejutkan saat menghantam ke arah cabang emas. Pada akhirnya beberapa dari 1000 tangan Sekte Barat langsung tertusuk oleh cabang-cabang emas. Adegan ini mengejutkan semua orang. Istana Abadi Perunggu yang sudah dipukul kembali bergoyang. Cahaya keberuntungan melonjak lagi dari sana. Namun, sosok berpakaian putih itu melepaskan telapak tangan lain dan memukulnya sampai bergemuruh. Itu terbang secara diagonal, menabrak bumi yang besar. Ini memang benar-benar Dewa Willow. Ia menunjukkan keagungan yang tak tertandingi saat menampar Istana Perunggu dengan satu tangan. Seseorang harus memahami bahwa Istana Perunggu adalah salah satu dari 10 senjata hebat di alam atas. Istana Perunggu menabrak ke dalam bumi yang besar, menghapus sejumlah besar teks tulang. Baru saja makhluk tertinggi Istana Abadi bangun, namun ia langsung menghadapi lawan yang sangat kuat. Ketika telapak tangan turun, Istana Perunggu Sekte itu bahkan hancur ke bawah. Semua orang tidak bisa mempercayai semua adegan mengerikan ini. Siapun segera berteriak untuk memanggil Dewa Willow. Emosinya naik turun. Ia sangat sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dewa Willow melirik ke belakang, kabut putih melilingi tubuh manusianya. Namun Xiao bisa merasakan kalau Dewa Willow sedang tersenyum padanya. Tak lama Istana Perunggu itu kembali bergoyang dengan aura yang semakin menakutkan. Itu muncul di permukaan dengan melepaskan energi yang sangat kacau. Dari sana terdengar suara tua yang mengatakan, "Pohon Willow, ternyata kamu masih hidup." Suaranya mengguncang kehampaan sampai terdistorsi dan gunung, lembah di segalanya mulai terbelah. Ia pun melanjutkan kalau saat ini sudah bukan lagi era dari Dewa Willow. Kemudian dengan instruksi Tuan Lembah Pedang, Master Sekte 3000 Provinsi ingin menebang pohon Willow ini. Namun tak satu pun dari serangan mereka yang dapat melukai Dewa Willow. Bahkan Istana Perunggu masih tidak dapat berbuat lebih. Malahan beberapa master mengalami luka berat akibat serangan Dewa Willow. Saat ini cabang emas pohon Willow menusuk tubuh Tuan Lembah Pedang. Sosok kuat ini seketika hancur berkeping-keping. Selain itu, seorang ahli dari dunia bawah mengeluarkan teriakan keras ketika sabit kematian di tangannya meleduk. Lalu ruang di antara alisnya tertusuk oleh cabang emas. Roh primordialnya terhapus dan langsung terbunuh. Sementara itu, Istana Perunggu kembali bergetar. Itu membawa energi Dewa Abadi yang merasuki udara. Di sisi lain, tubuh Dewa Willow tidak bergerak. Tapi ribuan cabang pohon Willow emas keluar dari belakangnya. Cabang itu berubah menjadi rantai tatanan ilahi dan membungkus Istana Perunggu kuno. Kini Dewa Willow menggunakan Istana Perunggu itu sebagai senjatanya. Dengan satu gerakan saja, seorang Master Sekte ras ular terbang langsung hancur lebur. Kekuatan Dewa Willow membuat semua ekspresi Master Sekte berubah.
Ini sangat menakutkan. Mereka semua adalah raksasa yang sangat terkenal hebat. Namun tidak sulit bagi Dewa Willow untuk membunuh mereka semua. Para master yang ketakutan meminta agar Tuan Istana Abadi mengambil tindakan. Pasalnya istana perunggunya sangat mendominasi dan digunakan oleh Dewa Willow. Tak lama di istana perunggu itu, sebuah suara tua kembali terdengar. Seluruh istana tembaga itu dipenuhi dengan lampu hijau. Semua karat tembaga melepaskan simbol yang jahat. Itu membentuk gelombang demi gelombang kekuatan aneh dan menyerbu Dewa Willow. Tiba-tiba sebuah suara yang luar biasa terdengar. Seolah-olah alam semesta terbuka untuk pertama kalinya. 3.000 bola cahaya di sekitar Dewa Willow tampaknya telah dinyalakan. Istana tembaga itu pun dihentikan. Pancarannya menyapu secara terbalik dan menyerang dirinya sendiri. Kemudian Dewa Willow dengan paksa menekannya untuk menyegel artefak suci ini. Cabang emas pohon Willow kini keluar lebih banyak untuk melilit istana perunggu. Inilah yang membuat pancarannya semakin meredup. Fluktuasi yang dilepaskannya segera berkurang banyak. Namun setelah beberapa waktu, cahaya berwarna hijau mengelilingi Dewa Willow. Itu merusak cabang-cabang emasnya. Ini secara alami merupakan jenis pukulan fatal. Setelahnya istana perunggu bisa membebaskan diri dari lilitan Dewa Willow. Sekarang beberapa cabang emas Dewa Willow tampak terbakar dan segera mengering. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, makhluk tertinggi istana abadi langsung bertindak. Orang bisa melihat sosok kuno duduk di dalam. Ia membentuk jejak manusia abadi di belakangnya. Kemudian ia bergegas keluar dari istana kuno dan membunuh Dewa Willow. Xiao yang melihatnya merasa sangat khawatir. Itu karena Dewa Willow tampaknya telah terkena kutukan. Kini situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Setelah menembus dingin, Dewa Willow yang berpakaian putih menjadi tidak jelas. Kemudian bintik-bintik di cabang emasnya berkumpul menuju satu cabang. Ini menyebabkan semua kekuatan kutukan terkonsentrasi pada satu cabang itu. Cabang emas ini menjadi warna hijau tua dan terlihat sangat menakutkan. Cabang ini mulai terbakar hangus hingga kutukan itu dinetralkan. Semua orang menjadi terpana. Kutukan ini sangat sulit untuk dinetralkan. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa terus hidup setelah terkena kutukan tembaga. Namun saat ini Dewa Willow justru melenyapkan begitu saja. Kini Dewa Willow berdiri di sana menghadapi jejak manusia abadi. Ia langsung mengirimkan telapak tangan hingga jejak manusia abadi menjadi redup. Segera setelah itu Dewa Willow membantai ke istana perunggu. Kali ini ia tidak merebut artefak magisnya, karena itu adalah milik orang lain. Selain itu, istana perunggu adalah objek Dewa abadi. Sulit sekali untuk benar-benar dikendalikan. Dewa Willow langsung melangkah ke dalam istana perunggu itu. Ia bergegas untuk membunuh makhluk tertinggi istana abadi. Adegan ini membuat rambut halus banyak orang langsung berdiri. Itu terlalu mendominasi dan menentang surga. Ia berani masuk artefak berharga orang lain. Pada saat itu, Master Sekte langsung bergerak untuk menyerang Dewa Willow. Namun sayang, sebagian besar cabang Willow emas menyerbu ke arah mereka semua. Teriakan drakonik terdengar, bergema di langit dan bumi. Tuan gerbang Phantom Drekdao terbunuh oleh cabang emas. Roh primordialnya juga dihancurkan. Tokoh penting lainnya juga banyak yang meninggal. Hal ini membuat semua orang menjadi sangat ngeri. Setelahnya Dewa Willow memasuki istana perunggu. Simbol yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Semua cahaya terbentuk dari hukum alam. Di dalam istana, Dewa Willow langsung menampilkan amukannya. Sosok makhluk tertinggi yang tinggal di dalamnya terkena telapak tangan Dewa Willow. Sosok itu pun langsung runtuh dan jatuh ke lantai. Namun tiba-tiba, Dewa Willow mengungkapkan ekspresi terkejut. Ia dengan cepat menghentikan langkahnya. Pada saat ini, istana abadi perunggu tiba-tiba bergoyang dan energi menakutkan menyebar ke udara. Sebuah peti mati kristal terbang keluar menabrak Dewa Willow. Cahaya cemerlang meletus di antara mereka berdua.
baik peti mati dan tubuh Dewa Willow bergetar sangat hebat. Peti mati terbang ini jelas merupakan serangan yang tak tertandingi. Jika bukan karena istana tembaga yang begitu kokoh, tempat ini pasti akan hancur tanpa bisa dikenali. Meskipun demikian, energi yang dilepaskan dari istana tembaga ini masih menghancurkan kubah langit. Sementara itu, sosok Dewa Willow terlihat sangat stabil. Sedangkan peti kristal mengeluarkan suara dan langsung meledak. Seorang tetua berambut putih bergegas keluar dari dalamnya. Demi mempertahankan vitalitasnya, sosok ini menyegel dirinya sendiri di peti mati kristal. Matanya seperti lentera emas, cerah dan penuh ekspresi. Aura seluruh tubuhnya terlalu kuat, cukup untuk melahap gunung dan sungai. Bahkan, para master sekte yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang. Ini adalah sosok hebat dari Istana Abadi. Ia adalah makhluk tertinggi Istana Abadi. Bayangan yang sebelumnya duduk adalah yang palsu. Ini adalah tubuh sejatinya. Ia segera mengambil tindakan dan keluar dari istana perunggu itu. Kemudian dengan putaran tangannya, sosok ini menutup pintu masuk untuk menjebak Dewa Willow. Ia mengaktifkan artefak magis ini dengan kekuatan penuh, membuatnya bersinar melonjak dengan api. Seolah-olah tungku api terbentuk membakar 9 langit. Dewa Willow pun langsung mengambil tindakan. Seluruh telapak tangannya menampar, menyerang ke arah pintu istana. Namun sayang, semua master sekte juga bergerak. Mereka ingin menyegel Dewa Willow sampai mati dan memenjarakannya di istana tembaga itu. Tapi ternyata Dewa Willow tidak mudah menyerah. Ribuan cabangnya bersinar hingga seluruh istana tembaga condong ke samping. Akibatnya istana itu terbang dan menabrak kerumunan. Para master sekte ini berteriak sangat histeris. Dewa Willow pun bisa terbebas dari sana. Ekspresi makhluk tertinggi Istana Abadi langsung berubah. Ia tak menyangka Dewa Willow mampu menggerakkan dirinya di dalam artefak miliknya. Akhirnya kedua sosok kuat ini bertempur secara langsung. Pada saat itu domain surgawi terkoyak. Angin kencang langsung bertiup. Hujan darah turun, kilat juga terjalin. Langit dan bumi menjadi gelap gulita, seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mereka baru saja bertukar pukulan, namun dunia sudah menunjukkan perubahan yang tidak normal. Ini adalah pertempuran sengit antar makhluk tertinggi. Tuan leluhur Istana Abadi tidak mengecewakan semua orang. Semakin banyak teknik berharga muncul. Ia dengan paksa menghadapi Dewa Willow. Sementara itu, beberapa master bergas menuju Xiao untuk segera membunuhnya. Namun keberadaan Abadi membawa Xiao untuk melindunginya dan menangkis serangan orang-orang ini. Selain dia, ada juga Peng Hijau Langit, Peng Bersayap Emas, dan Raja Merak Ilahi. Tidak lupa 9 master sekte yang berasal dari Immortal Ancient juga ikut bergabung. Saat ini keberadaan Abadi mulai menyerang. Ia secara langsung menghancurkan lengan master sekte. Namun tiba-tiba suara bel yang besar terdengar di udara. Lonceng besar yang muncul sejak lama kini melepaskan suara dao. Seiring suara keras yang menindas, lonceng itu langsung menabrak Dewa Willow. Pada saat yang sama, makhluk tertinggi Istana Abadi juga menyerang. Ia menggunakan istana perunggu yang sekarang mengecil hingga seukuran telapak tangan untuk menyerang Dewa Willow. Dua harta karun tertinggi menyerang dan ditekan bersama-sama. Keadaan Dewa Willow tidak terlihat bagus. Ia menghadapi lawan sejatinya. Semuanya tidak perlu berperang. Akan lebih baik jika kedua belah pihak mundur selangkah. Perbatasan yang sunyi akan menjadi kacau. Tidak perlu terlibat dalam perselisihan internal seperti ini. Nyatanya seekor kura-kura tua seputih salju muncul di langit yang jauh. Ia berbicara seperti itu dan mendesak semua orang untuk berhenti. Kura-kura ini telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Ia adalah salah satu makhluk tertua di alam atas. Senioritasnya sangat tinggi, segera menarik perhatian banyak master sekte. Namun nyatanya mereka tidak pernah mau berhenti. Kedua belah pihak tidak mau menerima perdamaian. Kemudian
segudang cabang Willow melesat keluar. Semuanya berubah menjadi warna putih keperakan, dan itu membawa pancaran listrik seolah-olah petir sedang turun. Suara-suara pengorbanan kuno terdengar samar-samar, seolah-olah mereka mendengar doa dan tangisan orang-orang dari dulu. Sebuah cabang Willow menyapu telinga makhluk tertinggi Istana Abadi. Itu membawa seutas darah, hampir memutuskan lehernya. Sementara itu, lonceng besar berbunyi panjang dan berlarut-larut. Lonceng daun besar terbang membantu makhluk tertinggi Istana Abadi menetralisir bahaya. Di sisi lain, dua Willow terus-menerus melepaskan pukulan berat. Ia menyerang tanpa henti hingga membuat lonceng itu tampak runtuh. Tak lama seseorang muncul dari dalam lonceng. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Dewa Willow. Ketika sosok ini muncul, orang-orang mengenali lonceng ini sebagai lonceng tak berujung. Lonceng ini tak berasal dari era hebat ini. Orang-orang juga mengenali lonceng itu sebagai tanpa akhir. Saat ini tubuh Dewa Willow terhuyung-huyung. Ia dipaksa mundur oleh lonceng dao ini. Suara bel berbunyi tanpa henti, panjang dan berlarut-larut. Karakter tanpa akhir lonceng besar itu bersinar cemerlang, mengguncang jiwa seseorang. Gelombang ini kemudian berkumpul menuju satu area. Semuanya bergerak menuju Dewa Willow. Sementara itu, Dewa Willow menghentikan tubuh humanoidnya. Ia tidak lagi terhuyung mundur. Sebuah piringan suci muncul di belakangnya. Itu membuat tubuh Dewa Willow terlihat sangat luar biasa. Cakram surgawi itu bergetar, menembakkan ratusan simbol dari dalam. 1000 cabang menembus gelombang lonceng seperti tombak emas. Suara dering logam juga dilepaskan. Itulah hasil dari ranting-ranting pohon willow yang memukul lonceng besar. Suaranya semakin keras dan memekakan telinga. Akhiri semuanya. Sosok di sebelah bel besar itu berteriak. Ia adalah pengguna lonceng dao saat ini. Setelah teriakan ini, pancaran lonceng yang besar menjadi lebih cemerlang. Karakter tanpa akhir itu bersinar sangat cemerlang, meletus dengan cahaya yang paling kacau. Bahkan ada hukum alam yang lebih kompleks dengan simbol yang lainnya. Akibatnya beberapa cabang Dewa Willow diledakkan kembali. Tanpa diduga, cabang-cabang itu menjadi semakin redup. Tapi Dewa Willow tidak segera berhenti. Ia melepaskan ratusan hingga ribuan cabang Willow yang bersinar. Semuanya menyerang lonceng dan penggunanya. Suara bel itu menjadi semakin intens. Namun pada akhirnya, lonceng besar itu terbang keluar dan darah juga mengalir dari mulut penggunanya. Ia mundur beberapa langkah untuk melindungi lonceng besarnya. Sementara itu, Istana Abadi bergemuruh dengan energi kacau. Cahaya pola formasi bergegas keluar menuju Dewa Willow. Pengguna lonceng juga bergerak untuk Dewa Willow. Tubuh pengguna dan lonceng daunnya sama-sama bersinar. Mereka kini sudah menyentuh domain waktu. Akibatnya, Dewa Willow tenggelam dalam kesulitan. Ia dibuang dalam waktu, diretas oleh tahun-tahun tanpa akhir. Di sisi lain, keberadaan Abadi dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Mereka tidak dapat memberikan bantuan pada Dewa Willow, bahkan jika mereka menginginkannya. Pasalnya, sekelompok master sekte juga mengelilinginya. Beberapa cabang emas Dewa Willow yang diaktifkan meledak menjadi debu. Ini benar-benar sangat mengerikan. Dengan serangan gabungan dari pihak lain, kondisi Dewa Willow semakin menyedihkan. Cairan keemasan seperti darah menampilkan keindahan yang agak tragis. Semua orang melihat bahwa Dewa Willow kemungkinan akan terbunuh. Kemudian kura-kura tua kembali berbicara. Ia menasihati semuanya untuk duduk dan mengobrol. Tapi tetap saja tidak ada yang mau mendengarkannya. Para master sekte tidak mungkin berhenti saat memiliki peluang yang bagus. Tapi pada kenyataannya, Dewa Willow membebaskan diri lebih cepat dari perkiraan musuhnya. Dengan goyangan ganas, daun-daun layu bertebarangan dengan kacau melepaskan diri mereka dari hukum alam. Sementara itu, master sekte lama Istana Abadi terhuyung mundur. Darah menetes dari sudut mulutnya. Jubah dao yang menutupi tubuhnya juga meledak. Pakaiannya menjadi compang-camping.
Ia dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Di sisi lain, pemilik lonceng Dao juga seperti ini. Mulut dan hidungnya berlumuran darah, terkorosi oleh kekuatan magis. Ia juga dipukul terbang oleh Dewa Willow hingga terluka. Beberapa orang berteriak keras dan dengan cepat mundur dari sana. Mereka tidak berani menghadapi Dewa Willow secara langsung. Segera setelah itu, bola cahaya yang terbentuk dari 3000 dunia memasuki tubuh Dewa Willow. Bola cahaya itu membentuk jejak yang misterius. Kemudian, sepasang telapak tangan Dewa Willow siap menyerang. Seseorang mengaktifkan artefak magis untuk melindungi tubuhnya dari Dewa Willow. Tapi serangan ini benar-benar menakutkan. Beberapa master sekte yang lain dirubah menjadi pasta daging. Lonceng Dao juga tidak bisa menahan serangan ini. Tulang di tubuhnya mengalami retakan hebat. Master sekte Istana Abadi juga mulai ketakutan. Pasalnya Dewa Willow sedang memasuki mode berserker. Jika mereka tidak berhenti sekarang, maka kematian pasti akan datang. Dengan suara enggan, Master Istana Abadi meminta untuk mengakhiri pertempuran ini. Ia benar-benar menggigil dalam hatinya. Tapi nyatanya, Dewa Willow tidak mau berhenti. Ia akan terus membantai Master Sekte yang sudah menyerangnya tadi. Master Istana Abadi adalah yang pertama menjadi korban. Ia batuk darah dalam jumlah yang sangat besar. Pakaian pertempuran Master Istana Abadi ini dihancurkan. Rambutnya juga acak-acakan. Ia diledakkan sampai terbang keluar. Jelas sekali kalau pertempuran ini sudah berakhir. Semua orang tahu bahwa kedua individu kuat yang menguasai Istana Abadi Perunggu dan Lonceng Besar bukanlah tandingan Dewa Willow. Saat ini Master Sekte Istana Abadi tidak bisa berdiri. Ia akan segera runtuh. Tubuhnya terlalu tua, jauh lebih rendah dari kekuatannya di masa lalu. Ketika Lonceng Dao akan memberikan bantuan, Dewa Willow menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat. Daun Willow tak berujung berkibar dan kemudian Kunpeng bangkit satu demi satu. Semuanya dihasilkan oleh daun Willow, bergegas menuju lonceng besar itu. Segera setelahnya, suara lonceng Dao langsung berhenti. Itu karena sekelompok kunpeng emas yang dihasilkan dari cabang Willow membungkus diri mereka di sekitarnya. Ada beberapa kunpeng kecil dan halus yang terbang ke atas, menyelam ke bawah dan menabrak tubuh pemilik lonceng yang hebat. Tubuhnya terhuyung ke belakang, bahu dan lengan kanannya juga meledak. Kemudian Dewa Willow menunjuk keluar. Hamparan demi hamparan jejak emas berbentuk daun Willow. Semuanya sangat kejam dan bergerak ke arah dua musuh di depannya. Kedua individu itu mengeluarkan gerutuan teredam. Luka yang sangat serius muncul di tubuh mereka. Ada beberapa area di mana tulang putihnya juga sudah terlihat. Sekarang sudah sangat jelas bahwa mereka akan jatuh dari altar ilahinya. Dewa Willow memperlakukan keduanya dengan sangat dingin dan memancarkan niat membunuh. Namun tepat pada saat ini, sebuah dekret hukum yang bersinar berkibar di kehampaan. Itu sangat kuno, sedikit compang-camping, tetapi ada beberapa kata kuno misterius di permukaannya. Ada jenis bentuk karakter yang terukir. Itu adalah karakter era agung kuno abadi. Ini adalah keputusan hukum yang diturunkan untuk Dewa Willow. Dewa Willow membacanya dengan cermat dan kemudian ia mengerutkan kening. Ia melihat ke arah luar angkasa yang tak terbatas. Keputusan ini justru datang dari sana. Memintaku untuk melepaskan mereka. Dewa Willow berkata pada dirinya sendiri. Pikiran semua orang langsung melonjak. Siapa sebenarnya yang meminta Dewa Willow untuk menjadi murah hati? Kemudian langit dan bumi bergetar. Kapak perang kuno muncul di sana. Itu sudah rusak dan membawa cahaya yang kacau. Kapak ini bergegas dari cakrawala, berayun ke arah Dewa Willow, menganggukkan kepalanya dan mengirim salam seperti seseorang. Selain itu, di sekitar kapak perang kuno ada beberapa kata yang muncul terukir di kekosongan. Itu adalah kata-kata kuno yang sama dari era besar terakhir. Tampaknya ia berbicara dengan Dewa Willow. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Mereka merasakan gelombang ketakutan. Saat ini sudah ada dua makhluk misterius yang datang untuk bernegosiasi dengan Dewa Willow. Lalu Dewa Willow berkata,
Mari kita akhiri semuanya di sini. Jika orang-orang ini tidak setuju ke perbatasan sunyi dan menunjukkan beberapa hasil, kami akan melanjutkan perang besar ini. Kemudian Dewa Willow bangkit dan tidak melepaskan pembantaian besar-besaran. Wajah Master Sekte Istana Abadi sangat tidak menyenangkan. Ini juga berlaku untuk Tuan Lonceng yang hebat. Mereka yang sebelumnya tak tertandingi menghadap ke dunia di bawah langit. Namun hari ini mereka perlu memohon keringanan hukuman dan bantuan dari orang lain. Di sisi lain, keberadaan Abadi dan Kidaulin menjadi lebih tenang. Para master yang ingin membunuh mereka tidak berani bergerak. Pasalnya, Dewa Willow bergerak ke arah mereka. Di sana Dewa Willow berkata, "Dari mana kalian semua mendapatkan kepercayaan untuk dengan santai menyebut orang sebagai keturunan darah berdosa?" Ekspresinya sangat dingin dan memandang rendah para Master Sekte. Seketika Master Sekte ini tidak berani berbicara. Mereka ingin mundur, tetapi mereka terjebak oleh lawan. Tak diduga Dewa Willow mengambil tindakan di sini. Ia menusuk seseorang sampai mati dengan cabang Willow emas. Para Master Sekte berteriak histeris. Mereka mengutuk perbuatan Dewa Willow yang sangat lancang. Padahal tadi ia sudah mengatakan perang ini sudah berakhir. Faktanya Dewa Willow terus membunuh para master yang mengatakan Xiao sebagai keturunan orang berdosa. Setelah membunuh 3 master lainnya, Dewa Willow akhirnya benar-benar berhenti. Sementara itu keberadaan Abadi sedikit tidak puas. Ia diam-diam mentransmisikan suara dan berkata, "Mengapa kamu berhenti?" Ia benar-benar ingin membunuh para Master Sekte ini lagi. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku datang dengan tubuh asliku? Tidak ada yang bisa kembali setelah memasuki gerbang primordial. Jika tidak ada hal yang tak terduga terjadi, tubuh saya yang sebenarnya tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi." Dewa Willow diam-diam menjawab, "Nyatanya yang datang ini bukanlah tubuh asli Dewa Willow. Bahkan keberadaan Abadi tidak pernah menyangkanya. Ia dapat hadir di sini karena sebelumnya Dewa Willow meninggalkan sedikit jejak pertempuran. Ketika peninggalan Immortal Ancient dibuka, cabang pohon Willow emas yang disembah penduduk asli adalah dirinya. Jumlah waktu saya untuk Dewa Willow juga terbatas. Dewa Willow juga mengatakan hal ini kepada Xiao. Seketika Xiao merasa sangat sedih dalam hatinya. Ini bukan Dewa Willow yang sebenarnya, hanya jejak pertempuran yang kuat dan sebuah perwujudan. Setelah dihidupkan kembali dan bertarung, ini pasti akan segera menghilang. Dewa Willow yang sebenarnya telah memasuki gerbang primordial dan ia tidak akan pernah kembali. Dia tidak akan pernah terlihat lagi di dunia fana. Tidak bisa lagi dicari di dunia sekarang atau dunia masa depan. Xiao bersumpah dalam hatinya akan mencari dan membawa kembali Dewa Willow. Tepat pada saat ini, kura-kura putih berjalan ke medan tempur. Beberapa Master Sekte yang tidak ikut bertarung juga mengikuti. Mereka datang untuk menengahi dan meminta genjatan senjata. Pada kenyataannya, ada beberapa yang ingin mengambil tindakan untuk Xiao. Mereka bersedia untuk melindunginya. Namun ketika Dewa Willow datang, mereka kehilangan kesempatan untuk berbicara. Baru sekarang orang-orang ini menyatakan posisi mereka. Dewa Willow berkata kalau pertempuran ini akan berakhir di sini. Semua pihak mencari kesepakatan. Namun ada satu hal yang harus saya jelaskan. Xiao adalah muridku. Mulai hari ini, jika ada yang berani menggertak atau menekan muridku, maka itu sama saja dengan menyatakan perang melawanku. Ketika kata-kata ini terdengar, semua pihak sangat terguncang. Ada beberapa yang memahami detail di dalam, mengetahui bahwa Dewa Willow dan Xiao memiliki hubungan dekat di alam bawah. Namun ada banyak orang yang mendengar ini untuk pertama kalinya. Semuanya merasa sangat tersentuh. Mereka awalnya berpikir bahwa Dewa Willow mengambil tindakan untuk keberadaan Abadi. Siapa yang mengira ia datang murni untuk Xiao? Kini pertempuran sengit di 3000 provinsi sudah berakhir. Ada banyak praktisi di bagian wilayah tak berpenghuni ini, termasuk Master Sekte dari semua sisi.
Ada juga jenius yang kembali dari Immortal Ancient. Orang-orang ini pasti akan menyebarkan berita, dan itu pasti akan menghasilkan gelombang besar. Banyak orang tidak mau menerima ini, terutama Lembah Pedang, Gerbang Phantom Drekdao, dan yang lainnya. Bahkan Master Sekte mereka sudah semuanya meninggal. Mereka benar-benar ingin membakar pohon willow itu dan membunuh Xiao. Namun mereka hanya bisa menahannya, karena jika mereka mengungkapkan niat membunuh, mereka pasti akan dibantai dengan kejam. Dewa Willow itu terlalu luar biasa, cukup untuk mengabaikan alam yang lebih tinggi. Ada beberapa yang sedih dan marah, ada yang kecewa, dan tentu saja ada yang bahagia dan mengungkapkan senyumannya. Chang Gongyan, Cao Yuseng segera bergegas memberikan ucapan selamat pada Xiao. Dengan tipe master seperti ini, siapa yang berani menggertak dan memperlakukannya dengan gegabah? Di kejauhan, Sulin mengangguk ke arahnya. Seorang tetua berambut perak berdiri di sampingnya. Matanya menyipit ke arah Xiao. Ia memperlihatkan sebuah senyuman. Saat ini ada banyak orang yang melihat ke arah Xiao. Semua mengamatinya. Dengan perlindungan dari Dewa Willow, dia bisa tumbuh dewasa dengan lancar. Huang yang telah mengolah 3 helai energi abadi, selama ia diberi waktu, kekuatannya pasti akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Di belakang, gadis naga, Lu Dao, dan yang lainnya juga muncul. Hanya saja King Yi tidak terlihat. Di kejauhan, Dewa Willow juga dikelilingi oleh 9 master sekte besar immortal kuno. Qi Daolin juga ada di sana. Raja Merak Ilahi secara khusus bergegas ke depan dan langsung menyebutnya Master. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Ras Merak Ilahi sebenarnya adalah murid dari pohon Willow. Jelas bahwa Huang sekarang memiliki siswa senior lainnya. Itu membuat orang lain merasa semakin kerepotan. Qi Daolin tertawa pahit. Jika dibandingkan dengan Dewa Willow, master seperti dia benar-benar kurang. Namun Xiao berterima kasih banyak padanya. Sekarang ia tampak lebih hormat padanya. Bahkan Xiao memanggilnya Tuan. Kali ini Qi Daolin mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Xiao. Benar-benar layak untuk dihormati dan seseorang yang Xiao harus perlakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika yang melihat tetua sekte Gerbang Kun, Xiao benar-benar merasa sangat tersentuh. Ini sebenarnya adalah tubuh kedua dari keberadaan abadi. Ketika ia mendekatinya, ia juga dengan hormat mengucapkan terima kasih. Tak lama peri rubah itu datang. Ia cekikikan sambil menggoda Xiao dengan mengatakan, kali ini angin benar-benar mengubah arah. Dari tikus yang mencoba menyeberang jalan menjadi murid tokoh besar. Saat itu peri rubah datang dengan master sekte pemutus langit. Xiao mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengan master sekte ini. Semua orang yang datang dengan niat baik akan diperlakukan dengan serius. Kemudian peri rubah mengatakan, hubungan macam apa yang kamu alami dengan wanita suci Aula Butian? Apakah Xiao sudah benar-benar memilikinya? Peri itu mengaduk air yang buruk, memasang penampilan misterius, dan ia meniupkan aroma manis di telinga Xiao seperti telinga anggrek. Penyihir melakukan ini dengan sengaja untuk menghasut Yu Chen dan mengejek Aula Butian. Banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut melihat ke arah sekte Aula Butian. Wajah giok putih peri Yu Chen segera memerah dengan ekspresi aneh. Matanya dipenuhi cahaya saat ia menatap peri rubah. Percikan samar-samar bisa terlihat di antara mata mereka. Tak diduga kakek Yu Chen meminta agar master sektenya menikahkan Huang dengan cucunya. Itu ditransmisikan lewat indera ilahi. Namun ia lupa bahwa semua orang di sini adalah ahli. Beberapa orang dapat mencegat kata-kata ini, apalagi memperbesarnya sehingga beberapa orang dapat mendengarnya. Wajah Yu Chen segera menjadi merah. Ia melotot marah pada kakeknya sendiri. Ini terlalu menjengkelkan. Penyihir itu pun tertawa lepas. Ia menatap Yu Chen dengan mengejek. Setiap kali pihak lain merasa tidak enak, ia akan merasa sangat bahagia. Di kejauhan Dewa Surgawi Abadi muncul dan di sisinya sudah ada Qin Hao serta si Ziling dan istrinya.
Ketika Xiao melihat ini, ia langsung bergas ke arah itu. Qin Yining berteriak. Ia dengan cepat memeluk anaknya. Bagi mereka, bersatu kembali dan bertemu lagi kali ini terasa seperti mimpi. Si Ziling juga bergegas. Ia pun memeluk putranya sendiri. Keluarga itu sekarang bersama. Hati mereka penuh dengan emosi, penyesalan, dan kesedihan yang tak ada habisnya. Mereka larut dalam kesedihan yang membahagiakan. Qin Hao juga ikut bergabung dengan berdiri di samping. Sementara itu, Dewa Surgawi Abadi juga melihat Xiao. Anak muda ini benar-benar menimbulkan gelombang besar, membuatnya menghela napas sangat dalam. Seorang pemuda menyerbu ke alam yang lebih tinggi sendirian dan tiba-tiba membalikkan langit dan bumi. Dewa Surgawi Abadi juga ingin datang sebelumnya. Qin Yining sudah lama mohon padanya untuk mengambil tindakan. Namun Dewa Willow ada di sana. Jadi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Hatinya penuh dengan emosi yang saling bertentangan. Itu karena Dewa Surgawi Abadi sebelumnya telah bertarung hebat dengan Dewa Willow di alam bawah. Di sana Dewa Surgawi Abadi mengatakan kalau gerbang Gunung Abadi akan selalu terbuka untuk Xiao. Di belakangnya beberapa ekspresi klan Qin terlihat tidak wajar. Mereka sebelumnya memandang Xiao dengan permusuhan, membuat akting dan rencana pembunuhan terhadap dirinya. Xiao pun mengangguk dan mengatakan bahwa ia akan kembali lagi untuk mengunjungi orang tuanya. Saat ini, Xiao tidak mau bergabung dengan Gunung Abadi. Dengan keberadaan Qin Hao di sana, dirasa itu sudah sangat hebat. Gimana terus, semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah terjadinya gencatan senjata, apakah yang akan terjadi pada 3000 provinsi? Pasalnya sudah terjadi masalah di perbatasan sunyi.